Kisah nyata yang perlu kita tahu untuk diambil hikmahnya. Siapa yang tidak kenal dengan chatting? Rasanya hampir sebagian besar umat manusia di atas muka bumi ini mengenal chatting dengan baik, bahkan amat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Sarana yang satu ini memang sangat bermanfaat sekali bagi mereka yang jauh dari keluarga, handai taulan, teman atau saudara dan yang lainnya. Enak mengobrol di sini karena selain murah juga praktis ditambah teknologi sekarang yang bisa memuat suara kita di dalamnya sekaligus webcamnya, maka jadilah berkomunikasi jarak jauh ini nyaris sempurna. Orang jadi lebih suka memilih teknologi ini dibandingkan dengan komunikasi lewat telepon karena biayanya yang tidak murah. Selain itu penelpon tidak bebas ngobrol karena teringat biaya pulsa yang bisa aja membengkak. Akan tetapi tahukah Anda bahwa di balik itu semua bagi mereka yang tidak pandai menggunakannya bisa terfitnah dengannya? Terfitnah dengan chatting kok bisa? Maupun di Facebook ya, bisa. Bahkan ada salah satu muslimah terfitnah dengan chatting ini, sampai ia harus bercerai dengan suaminya gara-gara chatting ini. Kisah nyata yang perlu kita baca untuk diambil hikmahnya dan berhati-hatilah kadang jika kita hanya sekedar menyampaikan untayan nasihat. Mungkin sebagian orang belum tersentuh. Namun tatkala dikemukakan sebuah kisah, barulah hati kita mulai tersentuh dan baru bisa menarik pelajaran. Semoga kisah berikut bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kisah ini terjadi di Facebook for Every Phone berdasarkan apa yang saya dengar lewat kajian bersama sahabat menguraikan kisah ini agar bisa menjadi perhatian bagi muslimah agar mereka berhati-hati terhadap chatting ini dan tidak melayani sapaan dari laki-laki yang suka iseng menggoda lewat chatting ini. Beliau adalah seorang wanita muslimah yang alhamdulillah Allah karuniakan kepadanya seorang suami yang baik akhlak dan budi pekertinya. Di rumah ia pun memiliki komputer sebagaimana keluarga muslim lainnya di mana komputer bukan lagi merupakan barang mewah di tempat tersebut. Sang suami pun mengajari bagaimana menggunakan fasilitas ini yang akhirnya ia pun mahir bermain internet. Yang akhirnya ia pun mahir pula chatting dengan kawan-kawannya sesama muslimah. Awalnya ia hanya chatting dengan rekannya sesama muslimah. Hingga pada suatu hari ia disapa oleh seorang laki-laki yang mengaku sama-sama tinggal di kota beliau, terkesan dengan gaya tulisannya yang enak dibaca dan terkesan ramah. Sang muslimah yang telah bersuami ini akhirnya tergoda pada lelaki tersebut. Bila sang suami sibuk bekerja untuk mengisi kekosongan waktunya, ia akhirnya menghabiskan waktu bersama dengan lelaki itu lewat chatting. Sampai sang suami menegurnya setiba dari kerja mengapa ia tetap sibuk di internet. Sang istri pun membalas bahwa ia merasa bosan karena suaminya selalu sibuk bekerja dan ia merasa kesepian, ia merahasiakan dengan siapa ia chatting. Khawatir bila suaminya tahu maka ia akan dilarang main internet lagi. Sungguh ia telah kecanduan berchatting ria dengan lelaki tersebut. Masya Allah, semoga berhati-hatilah bila kenal di Facebook maupun lewat chatting tersebut. Fitnah pun semakin terjadi di dalam hatinya. Ia melihat sosok suaminya sungguh jauh berbeda dengan lelaki tersebut, enak diajak berkomunikasi, senang bercanda dan sejuta keindahan lainnya di mana setan telah mengukir begitu indah di dalam lubuk hatinya. Astaghfirullahalazim. Duhai fitnah asmara semakin membara, ketika ia chatting lagi sang laki-laki itu pun tambah menggodanya. Ia pun ingin bertemu empat mata dengannya. Gembiralah hatinya. Ia pun memenuhi keinginan lelaki tersebut untuk berjumpa. Jadilah mereka berjumpa dalam sebuah restoran, lewat pembicaraan via darat mereka jadi lebih akrab. Dari pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Hingga akhirnya si lelaki tersebut telah berhasil menawan hatinya. Sang suami yang menasehati agar ia tidak lama-lama main internet tidak digubrisnya. Akhirnya suami wanita ini menjual komputer tersebut karena kesal nasihatnya tidak didengar. Lalu apa yang terjadi? Langkah itu membuat marah sang istri yang akhirnya ia pun meminta cerai dari suaminya.
Sungguh ia masih teringat percakapan manis dengan laki-laki tersebut yang menyatakan bahwa ia sangatlah mencintai dirinya, dan ia berjanji akan menikahinya apabila ia bercerai dari suaminya. Sang suami yang sangat mencintai istrinya tersebut tentu saja menolak keputusan cerai itu. Karena terus didesak sang istri, akhirnya ia pun dengan berat hati menceraikan istrinya. Sungguh betapa hebatnya fitnah lelaki itu. Singkatnya, setelah ia selesai cerai dengan suaminya, ia pun menemui lelaki tersebut dan memberitahukan kabar gembira tentang statusnya sekarang yang telah menjadi janda. Lalu apakah si lelaki itu mau menikahinya sebagaimana janjinya? Ya ukhti muslimah, dengarlah penuturan kisah tragis ini. Dengan tegasnya si lelaki itu berkata, "Tidak. Aku tidak mau menikahimu. Aku hanya mengujimu sejauh mana engkau mencintai suamimu, ternyata engkau hanyalah seorang wanita yang tidak setia kepada suami. Dan, aku takut bila aku menikahimu nantinya engkau tidak akan setia kepadaku. Bukan wanita sepertimu yang aku cari, aku mendambakan seorang istri yang setia dan taat kepada suaminya." Lalu ia pun berdiri meninggalkan wanita ini. Sang wanita dengan isak tangis yang tidak tertahan ini pun akhirnya menemui sahabatnya tersebut tadi dan menceritakan kisahnya. Ia pun merasa malu untuk meminta rujuk kembali dengan suaminya yang dulu, mengingat betapa buruknya dia melayani suaminya dan telah menjadi istri yang tidak setia. Jika seseorang betul-betul merenungkan kisah di atas, tentu saja dia akan menggali beberapa pelajaran berharga. Itulah di antara bahaya chatting dengan lawan jenis yang tidak mengenal adab dalam bergaul. Lihatlah akibat chatting dengan lawan jenis, di sana bisa terjadi perceraian antara kedua pasangan tersebut disebabkan si istri memiliki hubungan dengan pria kenalannya di dunia maya. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.